Takut saya dan saya. Nah, jadi monitoring kita kali ini seperti biasa, alangkah baiknya kalau memang ada yang mau ditanya, ada informasi yang kurang jelas, mumpung di sini ada Pak Sekel, Bu Lurah, dan Dr. Jo dari kecamatan juga. Kira-kira jika ada kendala, ada hal-hal yang memang ternyata ingin disampaikan, monggo disampaikan. Apapun terkait kesehatan boleh. Terima kasih banyak pada para kader karena sudah membantu kita di wilayah untuk mensukseskan Bian. Alhamdulillah Kelurahan Sunterjaya berada di peringkat posisi kelima dengan capaian 100,1%. Tepuk tangan dulu. Di mana untuk pencapaian Bian yang tadinya kita landai-landai saja, tetapi di hari-hari terakhir kemarin alhamdulillah kita bisa mencapai target bahkan lebih itu. Tidak lepas dari ibu-ibu semua, para kader serta stakeholder yang ada di Kelurahan Sunterjaya. Untuk kegiatan kita yang selanjutnya sesuai info dari Mas Rahmat tadi akan ada bias juga. Saya harapkan kepada Bapak Ibu semua para kader bisa membantu mensukseskan dan mensosialisasikannya di wilayah masing-masing. Lalu untuk PSN hari ini alhamdulillah tidak ditemukan jentik, cuma memang di kelurahan kita ada sekitar 13 kasus. Semoga di bulan depan itu kita 0 kasus, karena dari mulai September, Oktober ini kita akan memasuki musim penghujan, dan sekarang musimnya ini nanti panas, nanti adem, nanti hujan. Jadi saya harapkan juga para kader bisa menjaga kesehatannya masing-masing dari dalam diri, keluarga, serta di lingkungan. Terima kasih kepada Dr. Jo dan Puskesmas Kelurahan, kepada Ibu dan Bapak Kecamatan, Ibu Lurah, Pak Sekel dan Ibu Selvi yang telah menyempatkan hadir untuk dalam rangka dimantikan setiap minggu kita bergantian setiap RW, dan kebetulan ini di RW 04 dan mohon maaf kadernya tidak bisa hadir semua juga karena kebetulan ada pameran juga, koordinator nantinya dia sedang menjaga pameran dari sisi pameran nanti. Kita ini ada beberapa dimantikan yang hadir, dan kami mengucapkan terima kasih kepada para kader yang dari RW 1 sampai RW 12 yang telah hadir. Terima kasih kepada Pak Rahmat, Pak Sekel yang telah memberikan penjelasan tadi. Alhamdulillah di RW 4 tidak ada kasus yang TB, dan semoga di RW lain juga tidak ditemukan lagi. Dari harapan Pak Sekel tadi zero di setiap kelurahan. Kemudian untuk program-program seperti bias nanti insya Allah kami dari RW 4 akan selalu support dan mendukung setiap program yang diadakan oleh Kelurahan Sunterjaya oleh pemerintah. Itu saja mungkin yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Mohon maaf kalau kami menyediakannya ala kadarnya, dan silahkan Bapak diri di CCTV untuk sama-sama kita nikmati. Terima kasih, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Dua, Pak Sekel, Dr. Jo, Mas Rahmat, Kader serta Ibu RW. Pertama-tama adalah kita memberikan direktur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat taufik serta hidayah kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul dalam acara pagi hari ini. Pertama-tama perkenalkan, saya Rizka dari Puskesmas Kecamatan Tanjung Priuk sebagai konselor. Di samping saya ada Mas Faris sebagai tenaga kesehatan juga. Mohon maaf juga kepada Bapak Ibu semuanya, kami berdua
kami ada rapat dulu mengenai UKM dengan tim mutu. Menyinggung masalah DBD tadi sudah disampaikan oleh Mas Rahmat, pastinya sudah bosen, sangat-sangat bosen Bapak Ibu. Mas Rahmat selalu menyampaikan DBD. Tadi Mas Rahmat sedikit menyampaikan atau menyinggung masalah COVID. Untuk saya mau membahas masalah COVID. Untuk per minggu ini, 1 minggu ini per tanggal 2 September itu ternyata di Sunterjaya masih ada kasus COVID ya Bapak Ibu. Di mana untuk per tanggal 2 September ini baru ditarik data itu ada yang dirawat 1 di Sunterjaya dan ada isolasi mandiri itu ada 43. Jadi ada 44 kasus COVID di Sunterjaya. Bahkan di RW 4 itu ada yang posisinya lagi isolasi mandiri. Ini untuk kasus COVID. Saya sampaikan ya Pak ya. Nah sekarang lagi ada kasus tren. Kasus yang lagi baru. Bapak Ibu udah dengar atau belum? Belum. Cacar monyet ya. Oh iya. Ya. Jadi ini lagi ngetren cacar monyet sudah ditemukan di Indonesia, yaitu 1 orang laki-laki berusia 27 tahun. Nah, jadi nanti Bapak Ibu saya berharap kalau misalkan menemukan di sekitarnya yang dia ada cacar yang masih belum kering, jadi masih mau timbul itu langsung dibawa ke puskesmas terdekat ya, untuk kami tidak lanjuti, untuk kami ambil sampelnya berupa swab orofaring maupun diambil lesinya. Jadi nanti untuk mengetahui itu cacar biasa atau campak atau cacar monyet. Ya, begitu ya Pak Ibu ya. Untuk tadi dapat pesan dari Bapak Sumadi untuk Dian untuk Tanjung Priuk capaiannya masih 99%, jadi belum mencapai 100%. Jadi untuk Diannya masih berjalan entah sampai kapan, jadi kita akan mengincar capaiannya sampai 100%. Itu saja yang saya sampaikan Bapak Ibu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perwakilan kecamatan juga terima kasih. Mohon maaf tadi saya agak telat karena masih pelayanan pasien yang datang telat. Oke, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk semuanya. Di Puskesmas juga mengucapkan terima kasih untuk program Bian. Kita sudah lebih dari 100% ya. Kami tim mengucapkan terima kasih atas bantuannya. Memang untuk keseluruhan Tanjung Priok masih di bawah 100 ya, gitu. Tapi ya untuk Sunterjaya sih oke lah, udah lebih dari 100%. Nah, mohon izin juga, mohon maaf, Dokter Ina juga pelayanan jadi nggak bisa hadir. Gitu. Untuk seterusnya saya mau menjawab yang dari Bu RW ya, Bu. Pertama itu pertanyaannya karena pasien rujukan ya Bu ya? Ya, pasien rujukan memang terkait BPJS Ibu mohon izin. Jadi BPJS itu menerapkan rujukan itu 15%, nggak boleh lebih dari 15% per bulan. Nah, kenapa pasien itu kalau kita dibilangnya di puskesmas itu penjadwalan. Nah, jadi ada 2 mekanisme alur. Nah, 2 mekanisme alur itu pertama pasien itu kita lihat pasien urgent atau bukan. Nah, pasien yang membutuhkan pertolongan cepat atau bukan. Nah, jadi kalau misalnya dia memang membutuhkan pertolongan cepat dan urgent dan jatuhnya tuh gawat darurat lah. Nah, itu kita arahkan langsung ke IGD. Nah, ke IGD dan dia nggak usah pakai rujukan. Dia langsung ke dokter IGD. Ceritakan aja keluhannya apa, kronologisnya gimana, misalnya dengan pasien jatuh, misal jatuh duduk lah, tulang belakangnya misalnya dia nggak bisa jalan, bawa langsung ke IGD. Nah, itu prosedurnya, jadi nggak usah pakai rujukan. Nah, yang kedua ini pasien yang tidak urgent, tidak waspada, tidak gawat darurat. Nah, memang itu biasanya pasien yang datang ke puskesmas dengan keluhan, dok saya tangannya kesemutan nih, atau dok saya pusing-pusing nih. Nah,
biasanya pasien yang nggak gawat darurat, nah mereka meminta rujukan buat ke rumah sakit. Nah, disitulah peran puskesmas untuk memilah-milah apakah itu harus dirujuk atau enggak. Karena kalau misalnya keluhannya tidak sesuai standar BPJS dan obat ada di puskesmas, kita mengedukasi untuk melakukan pengobatan di puskesmas. Nah, kalau memang dia ada riwayat rujukan, biasanya kita lihat nih, Bu, datang ke rumah sakitnya kapan? Misalnya, wah ternyata saya kontrolnya harus sebulan lagi, Dok, atau seminggu lagi, atau 2 minggu lagi. Nah, itu kita lihat tuh, oh Bu, kalau misalnya dibuat sekarang, sayang rujukannya, karena dia kan ada masa berlaku 3 bulan. Nah, kita lihat tuh, kalau ibu misalnya mau perginya minggu depan, kita buat jadwal yang pas ibu sebelum 1 hari sebelum pergi. Jadi rujukan itu berlaku panjang. Itu poin pertama. Kedua, kalau memang dia nggak urgent, nah biasanya kita lakukan penjadwalan sesuai jadwal yang nggak terlalu penuh. Nah, untuk di rumah sakitnya itu sih. Ya. Kedua, pasien COVID yang alurnya ya Bu ya. Nah, kalau untuk pasien COVID biasanya kalau misalnya antigen positif, nah kita udah ada tuh di puskesmas PJ-RW 1, RW 2, RW 3, RW 4 sampai RW 6 kalau di puskesmas terjadi 1. Nah, kebetulan tuh PJ-RW 4 tuh Bawela. Jadi biasanya kalau misalnya ada pasien nih terindikasi misalnya antigen positif, nah nggak perlu dianya ke puskesmas karena itu kan bisa menularkan. Nah, bisa misalnya ibu kadernya bisa boleh, atau ibu RW, Bu RT boleh Bu lapor misalnya pasiennya lapor nih, Bu RT, Bu RW, Bu kader, ada pasien nih aku antigennya positif nih. Oh iya, nanti puskesmas, kalau enggak telepon Mbak Wela. Mbak Wela nih ada pasien dengan antigen positif. Nah, prosedurnya gimana? Nah, biasanya dilaporkan ke Mbak Wela. Nanti Mbak Wela minta nomor telepon pasiennya. Nah, nanti dihubungin. Nanti minta surat from PCR puskesmas untuk PCR ke Pemanggo. Nah, gitu. Ternyata Waktu bulan Agustus kan tanggal 19 juga nih, udah tanggal 18 saya udah datang ke tempat. Nah, tapi hari itu begitu mau minta sempat ditolak. Kenapa kok baru sekarang minta? Harusnya kan ini habis yang kemarin. Nah, kan kemarin saya minta katanya pakai dulu ini. Jadi saya dari badan tadi dokter ya waktu masanya ini jadi tinggi gitu ya. Saya datang kan pas mantan gitu kan. Dan kita akan ditolak, tapi akhirnya ya kasih di rujukan itu. Nah, yang mau saya tahu nanti di bulan berikutnya itu saya sebenarnya rujukannya itu bagaimana ya mintanya. Oke, jadi gini, rujukan itu kan berlaku 3 bulan nih. Biasanya kalau pada pasien yang rutin, Iya. stroke, diabetes, pasien yang rutin lah, pokoknya yang setiap bulan tuh yang rujukan seumur hidup lah dibilangnya, Iya. ya kan? Pengobatan yang terus menerus. Jadi biasanya kan habis kan 3 bulan. Nah, 3 bulan ini biasanya di puskesmas diedukasi tuh, karena kita udah berjalan hampir 2 tahun lah. Harusnya pasien-pasien itu udah teredukasi. Biasanya kalau yang pasien rutin ya. Jadi 1 bulan sebelumnya itu melakukan penjadwalan sebelum masa habis. Nah, misalnya habisnya tuh tanggal 20 bulan depan. Nah, tanggal 20 bulan sekarang ke puskesmas aja. Itu saya lucunya waktu itu dok, tapi ditolak karena Bu ini masih berlaku gitu. Oh, gitu. gini. Masalahnya di situ. Mungkin ya. Makanya saya jadi bingung. Iya. Saya kan udah Betul. gitu loh. Nah, jadi harusnya tanggal 20 kan jadwal tuh. Nah, itu datang aja ke puskesmas, nanti kita ada buku gede penjadwalan. Nah, biasanya catat tuh nama-namanya. Jadi nanti pas rujukannya habis, datang, oh ya ibu ini ada, langsung dibikinin karena terkait kuota tadi yang 15%. Nah, kita kan nggak boleh lebih kan. Nah, biasanya yang nggak ngerti itu petugas pengganti Bu. Petugas pengganti biasanya karena perawat yang satu lagi cuti melahirkan atau apa, yang kita lagi kegiatan di luar digantikan sama tim lain.
Nah mereka biasanya nggak tahu. Mungkin pada hari itu yang Ya, itu ya. nah, biasanya kalau pasien-pasien yang gitu bahkan security sama OB-nya aja udah tahu kita semua di situ. Bilangnya itu 1 hari. Iya, 1 bulan. Jadi iya. Nah itu loh, kalau ditolak, ibu masih berlaku itu ini akhirnya begitu di bulan berikutnya juga hampir ditolak, tapi mungkin ya akhirnya anak kita masih ada gitu, akhirnya saya dapat. Menjadi itu saya tanyakan. Tapi kalau misalnya pasien urgent memang butuh, kita kasih kok. Ada memang ada space yang kita kasih buat pasien memang yang urgent. Memang kalau misalnya cuma keluhannya kesemutan terus minta dirujuk ya, pertanggungjawaban kitanya untuk ke atasnya agak repot karena kita harus membuat kronologis. Kenapa nih pasien harus dirujuk? Oh banyak sekali rujukan sampai hampir 50%, misalnya 40%. Emang di puskesmas nggak bisa dapat obat. Nah, kita juga yang di gitu. Jadi ya memang ya ada prosedurnya yang harus kita lalui sih gitu aja sih. Tapi kalau saya kan stroke, jadi memang Perawatan rutin. Apa-apa nanti kalau memang 1 bulan sebelumnya jadwal ada pasti langsung. Yang pelayanannya itu sama obatnya, terus kalau dirujuk itu dokternya juga beda apa enggak, terus obat-obatannya gimana, sama apa enggak gitu sih. Maksudnya ada bedanya nggak itu antara BPJS Mandiri sama yang gratis? Enggak ada bedanya sih Pak kalau yang BPJS Mandiri sama yang gratis ya. Mungkin kalau sama sih Pak, kalau menurut saya sih nggak ada Maksudnya kelas perbedaan. 3? Iya, kelas 3, kelas 1, kelas 2 mungkin dia bedanya di kamar ya kali ya. Biasanya kan rumah sakit tuh ada grade kamarnya tuh, kelas 1 kamarnya cuma 3 orang, kelas 2 itu sih paling. Kalau pelayanan sih kalau dari prosedur sih harusnya sama ya, karena kan keahliannya sama, nggak mungkin dia Biasanya sih yang udah saya alami di salah satu itu yang mandiri sama yang apa yang namanya beda. yang mandiri BPJS atau bayar pribadi nih? BPJS sama mandiri sama yang gratis beda. Iya. Kalau di rumah sakit kan mekanisme rumah sakit yang atur ya Pak, gitu. Ya kalau menurut saya pribadi sih harusnya sih sama ya. Ada prioritas yang mandiri dulu gitu. Oh gitu ya. Ya. Ada uang, ada pelayanan, ada uang. Ada lagi yang mau ditanya? Oke, kalau nggak ada, saya akhirin ya. Terima kasih buat diskusinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahun ini tercapai. satu biar cepat dapat jodoh ya. Duren nggak apa-apa, duren Pak. Duren. Banyak durinya, Bu. Langsung merah wajahnya. Iya. Yang Kosong 17. gitu sih kayaknya. Sisanya. Kesok gitu. Awas ya. Selamat datang Bapak Wakil Camat Tanjung Priok beserta Ibu. Ya kan? Iya, siap polisi. Bu, ada yang Bu Wakil Camat ya? Baru saya ngomong ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wakil Camat Kecamatan Tanjung Priok, Bapak Mamun Esos MSI, yang terhormat Ibu Wakil Ketua DPP KK Kecamatan, Ibu Wakil Camat,
terhormat rekan-rekan dari kecamatan hadir juga. Ini tumben nih, mudah-mudahan takut nih nyamuknya nih. Ada Komandan Pol PP Kecamatan, ada Pak Yodi kasih pemerintahan, ada Bu Sri, lalu ada Bu Pani, Satpol UMKM, ini nanti Pelaksana UMKM, Bu Erna, nyamuknya jangan diajarin olahraga nanti makin kuat. Satpol olahraga. Ini sudah kita semua tahu yang hadir duluan di sini dari Puskesmas Kecamatan, dari Pasekel, dari PKK Kelurahan, dan kebetulan dari perwakilan seluruh koordinator Jumantik di Kelurahan Sunterjaya. Alhamdulillah saya dapat laporkan ke Pak Wakil Camat. Pertama, tadi sudah disinggung-singgung, tapi boleh kan sombong depan Pak Wakil Camat. Kian kita mencapai 100% duluan dibanding kelurahan lain. Jadi hari Rabu kalau tidak salah itu agak-agak sombong dikit, kita menuju 100% hari Selasa kalau tidak salah. Dan ternyata kejadian kita sampai 101 dan alhamdulillah sudah sukses lah. Tapi ini tidak menutup kemungkinan untuk balita-balita yang mungkin masih ada yang belum melakukan imunisasi datang ke puskesmas, begitu ya dok ya. Karena memang angka 101% itu adalah target warga kita yang bernik di Sunterjaya, ditambah ternyata ada juga yang banyak bukan warga kita secara kependudukan, tapi mungkin di sini sudah tinggal bertahun-tahun, itu tetap masuk capaian. Jadi bisa kami nyatakan bahwa sebenarnya balita kita itu di Sunterjaya lebih dari 5.000, karena targetnya sekitar 5.727, tapi saya yakin belum semuanya diimunisasi, tapi sudah mencapai 101. Itu berarti ada tambahan balita-balita dari luar. Atau mungkin izin Pak Wakil, biasanya orang Kemayoran itu paling senang ke sini. Gitu. Makanya pernah saya bilang kenapa stunting kita tuh awalnya 106, terus kita bisa dengan gerakan bersama, gerakan ibu-ibu itu bisa turun dalam 3 bulan itu sekitar 50%. Tapi ternyata kemarin ada tambahan lagi 1-2. Kita tanya dari mana? Pindahan Pak, dari Kemayoran. Gitu. Jadi kelihatannya dari tetangga-tetangga kita itu kayaknya di Sunterjaya diopenin nih, pindah ke Sunterjaya gitu. Nah mungkin termasuk dulu vaksin, banyak yang dari Kemayoran juga lari ke mana, ke wilayah Kelurahan Sunterjaya. Terus untuk selanjutnya tadi saya dapat catatan yang agak apa adanya kita sampaikan ke Pak Wakil bahwa ada peningkatan di bulan Agustus. Biasanya kita memang di nomor 1-2, tapi kita di nomor 4 kasus tertinggi, tapi untuk bulan ini kita ada di nomor 1-2 lagi untuk di bulan Agustus. Gitu kan, ada kasus 11 kasus DBD. Tapi saya lihat di RW 4 kosong, nihil. Gitu, nihil. RW 4 nihil, ada yang agak tinggi di RW 13 dan 14. Ini kita juga perlu cross check. Di situ komplek elit, itu kan RW 13-14, tapi kenapa kasusnya tinggi? Dan kita juga belum dapat konfirmasi karena kebetulan di situ tidak ada kader. Karena sangat sulit mencari kader di RW 13 dan 14. Jadi di Kelurahan Sunterjaya ini Pak, ada 3 RW yang tidak memiliki kader sama sekali. RW 13, 14, dan 15 apartemen. Itu tidak ada kader sama sekali. Itu kan karena sulit, karena kita buat masuk rumahnya aja sangat sulit, gitu kan. Jadi kadang-kadang kita minta laporan mandiri. Untuk dasar wisma, kenapa di situ masih bisa berjalan? Kita pakai bantuan dari teman-teman RPTRA dan koordinasi langsung dengan RT untuk minta data. Gitu. Kalau foto bangunan dan lain itu pun kita foto. Itu pun foto harus jauh-jauh dari agak jauh. Karena kalau dari dekat kameranya nggak cukup Pak. Karena di RW 14 rumahnya kok gede banget, kita mundur jauh baru dapat gitu, baru dapat satu bangunan. Jadi mudah-mudahan sekali lagi kami dari kelurahan tentunya memberikan apresiasi kepada ibu-ibu yang memang yang pasti memang menjadi ujung tombak dari kelurahan dalam giat-giat program terutama untuk pemberdayaan masyarakat. Semoga di bulan depan kasus itu benar-benar hilang. Target kita kan boleh dong 0. Kalaupun ada 1-2 ya nggak apa-apa, tapi jangan ditargetin
besok mudah-mudahan tinggal 1-2 ntar jadi 3-4-5, tapi kalau kita tarik ke 0 biasanya mentalnya cuma 1 atau 2. Saya pikir itu dari saya. Selanjutnya mohon arahan dari Pak Wakil Camat untuk memberikan motivasi, memberikan bimbingan ke kami di Kelurahan Gentong Jaya. Saya pikir itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Kamis nggak bisa dok ya. Jadi kita punya kewajiban hari Jumat itu ada senam ya. Senam dan MC. Jadi habis senam sampai jam 9 baru selesai. Ya duduk di sini jadi ke kesiangan. Setiap Jumat seperti itu kondisinya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi sekalian yang seperti Pak Lurah Sutrajaya yang ganteng katanya, kata Bu Ida Mahmuda bilang ganteng katanya. Ya Bu Lurah, enak sih, hati-hati. Kemarin Bu Ida Mahmuda mau mobil soalnya, kalau ganteng katanya. Cuma nggak ada segel tuh, Ganteng dan baik hati. Cuma nggak ada segel. Baik kalau segel. Asal kalimat manis, jadi nggak ada saingan. Ya, saya hormati Pak Dokter, belum kenal nih, Dokter Jo ya, Puskes 1 ya, Sutrajaya. Puskes 2 ada? Enggak, beda wilayah Pak RW. Yang saya hormati ini hadir Pak Kasih, Bu Manpol ya, Bu Hadi Wasubat Keuangan, Kasapel, ini UMKM juga hadir, olahraga juga UMKM. Yang saya hormati Ketua Tim Penggerak PKK, Kecamatan Tanjung Priok. Yang saya hormati Pak RW, ada Pak RW? Ini Bu RW. Bu RW, ya, Bu RW. Beserta pengurus yang saya hormati dan saya banggakan ibu sekalian ya, kader, Jumantik ya, Wisma juga ada barangkali ya, khususnya di RW 04 Kelurahan Sutrajaya ini. Ya memang itu kewajiban kita barangkali ya, di setiap hari Jumat kita mungkin sama Rabu ya, kalau Jumantik ya, kita keliling ya, nyari jentik nyamuk ya, meskipun lebih pada harusnya edukasi ya, mengedukasi masyarakat. Karena kita bingung gitu kan ya, ini kajian dengan Puskes nih, kenapa sih gitu kan ya, penyakit kekinian yang masih ada gitu kan ya, ini DBD gitu masih ada aja gitu kan ya. Ini kan penyakit tradisional yang dulu gitu kan, sampai sekarang masih ada seperti itu gitu kan. Padahal kan ini yang penyebabnya sederhana barangkali ya. Kalau COVID itu rumit tuh, COVID itu nggak kelihatan ya virusnya ya, kita bisa mati dalam waktu yang relatif singkat ya. Kalau DBD ini kan kelihatan ya, kelihatan nyamuknya juga jelas, nyamuk Aedes aegypti ya, hidupnya juga jelas di air yang tergenang dan itu cenderung air yang bersih gitu kan. Nah kalau sarangnya ini nggak ada, nyamuknya nggak ada kan gitu ya, betul ya, kan gitu ya. Dia bersarang di situ, kemudian berkembang biak, bertelur segala macam ya, 3 kemudian jadi nyamuk dewasa, terbang lagi gitu kan ya. Harus seperti terus gitu kan ya. Kok kita nggak bisa gitu kan ya, ngilangin sarangnya tadi ya. Malah cenderung masih ada pemahaman di masyarakat begitu kasus banyak, fogging kan gitu ya, selalu seperti itu. Padahal ini langkah yang kurang tepat ya, yang tepatnya adalah PX ya. Jadi kalian jangan bosan barangkali ya, terus mengedukasi masyarakat ya, memberikan pemahaman kepada masyarakat. Pokoknya sarangnya kan gitu ya. Kan tadi ada yang ini nggak positif nggak tadi ibu-ibu? Nggak ada. Yang ibu keliling kemudian ketemu jentik nyamuk ada nggak tadi? Nggak ada. Nah alhamdulillah. Oke Pak Lurah laporannya di RW 4 ada kasus ya. Justru katanya di RW elit, RW 13 ya, sama RW 14. Nah ini kan karena mungkin yang punya rumah sibuk, rumahnya besar-besar gitu kan ya, banyak kolam-kolam ikan ya, kemudian banyak pot-pot bunga ya, apalagi hubungan mungkin katakannya ada gitu kan. Nah ini kadang-kadang kan nggak paham ya, kemudian ada dispenser ya, yang ada tampungan airnya, itu meskipun sedikit itu nyamuknya juga ada di situ ya. Nah ini kita aneh gitu kan ya, jadi di negara-negara maju misalnya ini hampir sudah tidak ditemukan kasus DBD ini gitu kan ya, karena mereka disiplin. Nah kita kok masih cenderung masih ada gitu kan. Kemarin 2 tahun kita nggak ngeh tuh pada DBD karena lagi ngitungin COVID gitu kan ya. Setelah COVID mungkin agak meninggal kembali masih ada gitu kan ya. Kita ngeh lagi ternyata DBD kita juga tinggi juga gitu kan ya. Nah grafiknya dalam 5 tahun saya lihat
dari puskesmas itu kan ya selalu Januari, Februari terus naik ya sampai bulan Juni, Juli ya. Ntar pusatnya mulai turun lagi. Nah dalam 5 tahun grafiknya sama aja kayak begitu. Nah, ini apa nih gitu kan ya? Kok selalu memang itu musim hujan ya. Nah kan kalaupun musim hujan, kalau kemudian dari kita nyangeh, masyarakat ngeh gitu kan ya, kita mencegah jangan sampai ada genangan air, jangan sampai ada sarang nyamuk, atau mungkin pasti itu landai. Ini enggak, dalam 5 tahun Januari, setelah ketemu Januari naik lagi, itu grafiknya sama dalam 5 tahun. Nah, berarti mungkin ada salah dari kita ya. Nah, ini jangan bosan barangkali ya, ibu sekalian, lakukan edukasi pada masyarakat itu yang paling penting ya. Apalagi kalau ketemu nyamuk, ketemu jentik nyamuk, ngomelin aja nggak apa-apa, gitu kan ya. Ya di Chili itu dulu negara berkembang ya, bahkan melalui maju dari kita ya, itu DPI tertinggi di dunia, Chili ya. Nah dia ngerahin tentara tuh, bukan lagi dimantik, bukan lagi dimantik, tentara dikerahin dan buat ngelihat jentik nyamuk langsung diomelin, langsung didenda gitu kan ya, kapok masyarakat dari ada tentara gitu kan. Akhirnya mau nggak mau kan bersih gitu kan ya. Nah ini turun, itu Chili negara berkembang. Nah kita mungkin kan hal seperti itu barangkali ya. Ini kadang-kadang kita mau masuk rumah orang susah gitu ya. Nggak dikasih anjingnya yang keluar segala macam gitu kan gitu ya. Ya oke lah kalau di mungkin yang di pemukiman padat kayak di Bahari ya, rumahnya lebar seperti itu ya, ya kita masih agak maklum barangkali ya. Tapi justru di malah hanya ada ya di lingkungan ya, mereka belum paham akan masalah itu. Dan terima kasih ibu sekalian, tadi Pak Lurah sudah menerangkan ya, kita kemarin dalam sebulan Agustus ya kita melaksanakan bulan imunisasi anak nasional ya. Sunter Jaya ada di urutan nomor 6 di Jakarta Utara ya, 101,44% ya. Alhamdulillah sudah tercapai. Kita di Kecamatan Tanjung Priok ini ada 4 kelurahan yang sudah di atas 100% ya. Tinggal 3 kelurahan lagi nih yang belum, yakni Tanjung Priok, Warakas dan Papanggo ya. Sekecamatan tinggal kurang 206 orang lagi untuk 100%. Nah kemarin kebijakannya itu tetap dilanjutkan ya, dokter ya, terlanjutkan yang belum 100% ya, meskipun nanti batas waktunya tanggal 31 Agustus ya selesai, tapi kan masih banyak ada lah yang belum 100% ya, itu dilanjutkan. Dan per tanggal 1 September ini kita juga mulai masuk bulan imunisasi anak sekolah ya, masuk lagi kan kemarin sampai 59 bulan ya, sekarang 59 bulan ke atas ya. Cuman ini agak gampang harusnya nih ya, karena ada di sekolahan ya, kelihatan ke sekolah nih anak muridnya gitu kan ya, kecuali kalau ada orang tua yang ngotot, nah tinggal dikasih lah edukasi barangkali seperti itu ya. Nah ini berlaku sebulan ya Pak Dokter ya, iya sih ya sebulan. Nah ini terus dilakukan barangkali untuk lebih barangkali anak kita memiliki daya tahan tubuh yang kuat ya, termasuk saya baru tahu bener nggak nih Pak Dokter, jadi ini kan mulai ada cacar monyet ya, cacar monyet. Nah ternyata nih orang-orang dulu nih kayak saya mungkin Pak Lu nggak tahu nih udah cacar belum zaman dulu ya. Nah ternyata itu kekebalannya sampai sekarang masih katanya tuh. Jadi ibu-ibu nih saya yang udah tua-tua nih, nah dari kecil ya buatnya ya, jadi paksa-paksa ditarik sudah suntik, lembung sini kan, itu katanya berlaku seumur hidup katanya. Jadi kita aman kita monyet ya, tapi jangan mereka dengan monyet juga bahaya. Nah jadi itu boleh sekalian ya. Kemudian nanti di bulan ini kalau nggak salah ya, ini baru sosialisasi hari ini. Besok akan ada sensus registrasi sosial ekonomi ya, nah, itu dari BPS. Nanti untuk perekrutan tenaganya juga diminta dari elemen masyarakat untuk membantu. Ada alokasinya per kelurahan berapa orang ya, mungkin nanti yang lebih ini apa ya silakan dari Pak RW, Pak RT ya, memikirkan bisa dari Dawis ya, bisa dari Kasih Matik ya, pokoknya yang mereka nanti mau untuk melakukan pendataan di masyarakat ya. Jadi hari ini rapatnya baru di Ancol dengan BPS, nanti hasilnya akan diminta ke Pak Lurah ya, berapa kewajiban yang kelurahan untuk membantu pelaksanaan sensus tersebut ya. Jadi itu barangkali ya ibu sekalian, saya perasaan pas Sunter Jaya Repa dulu ya Pak Lurah ya. Jadwalnya barangkali ya dulu di Petra ya, Bere ya, taman ya, taman ya, taman. Terus juga
juga itu paling sering saya kira Pak di Sunterjaya ini ya. Karena sering banyak acara barangkali ya. Itu barangkali ya, terima kasih. Mudah-mudahan kita selalu sehat ya, selalu diberikan kekuatan, kemampuan ya, dan mudah-mudahan umur yang masih ada di kita yang kita bisa manfaatkan juga untuk kebaikan masyarakat. Itu barangkali, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu, dua, tiga. Sunterjaya. Video dong, masa nggak di videoin? Ini udah video. Itu masuk YouTube. Udah sih.